Beberapa saat setelah Garam mengajar Eunjin, tampaknya ibu Eunjin sudah datang dengan wajahnya yang sangat marah. Ibunya Eunjin menyuruh agar wali kelas segera datang kemari, tetapi wali kelas Minjong sedang mengikuti pelatihan, jadi dia tidak bisa datang kemari. Ibu Eunjin mengatakan di mana orang yang memukul anaknya, apakah anak itu yang memukuli anaknya seperti orang yang tidak bersalah. Dia mengatakan jika bocah ini memiliki mata seperti ular, dan memangnya apa hebatnya dia sampai berani memukuli wajah anaknya. Ibu Eunjin mengatakan apa yang dia lakukan pada wajah anaknya yang sangat cantik, apakah dia mau bertanggung jawab jika tidak ada yang mau menikahi anaknya. Garam mengatakan dirinya meminta maaf, tapi sayangnya dirinya tidak perlu bertanggung jawab jika tidak ada yang mau menikahi anak ibu karena mukanya sendiri sudah seperti pantat babi. Ibu Eunjin tentunya jadi semakin geram karena anaknya malah diejek seperti pantat babi, dan rasanya dia seperti tidak pernah ingin meminta maaf. Pak Guru meminta agar Ibu Eunjin tetap tenang, tetapi Ibu Eunjin mengatakan memangnya dirinya bisa tenang jika anaknya dihina seperti ini. Ibu Eunjin mengatakan sepertinya dia tidak tahu betapa menakutkannya dunia ini, hingga berani membuat keributan seperti ini, dan dia pasti tidak tahu dengan siapa suaminya. Ibu Eunjin mengatakan suaminya adalah CEO perusahaan perdagangan Newon, dan dia memiliki hubungan seperti saudara dengan kepala sekolah. Ibu Eunjin menyuruh agar wakil kepala sekolah segera memanggil kepala sekolah karena ini masalah yang sangat serius tentang anaknya. Namun dikala Ibu Eunjin marah-marah ke semua orang, Garam menangis dengan suara yang agak keras. Ibu Eunjin menanyakan memangnya apa yang membuatnya sampai menangis begitu, dan Garam malah membesarkan suara tangisannya. Garam mengatakan Ibu Eunjin sangatlah keterlaluan, karena sebenarnya dirinya ini hanyalah korban, dan dirinya melakukan semua ini untuk membela diri. Ibu Eunjin mengatakan omong kosong apa ini, padahal sudah jelas jika dia memukuli anaknya secara sepihak. Garam kemudian membuka bajunya sembari mengatakan, anak ibulah yang mengatakan omong kosong karena ini adalah bentuk kekerasan yang dilakukan anak ibu padanya. Semua guru yang berada di sana tentunya melihat dan terkejut karena bekas luka yang berada di tubuh Garam adalah bekas sulutan rokok. Para guru tentunya jadi iba pada Garam karena anak pindahan itu langsung disiksa seperti bukan manusia, tapi Eunjin mengatakan bukan dirinya yang melakukannya. Para guru menanyakan kalau bukan dia lalu siapa yang melakukannya, tapi Eunjin mengatakan yang penting itu bukan dirinya. Dalam pikirannya, Garam berkata ini sungguh lucu melihat Eunjin yang kebingungan dengan bekas sulutan rokok ini. Garam memang sengaja meninggalkan beberapa bekas sulutan rokok dalam perjalanan ke sekolah, walaupun sedikit sulit untuk mendapatkan ini dari kakak sekretaris. Garam berpikir kenapa ayah harus menunggu selama berminggu-minggu untuk melakukan ini, padahal mereka bisa membuat pembenaran sendiri. Bagaimanapun juga, karena Garam tidak bisa merasakan rasa sakit, dirinya hanya perlu menindas dirinya sendiri. Ibu Eunjin menanyakan apakah dia berbohong telah berhenti merokok, dan Eunjin mengatakan apakah itu penting, padahal dirinya hanya sedang dituduh. Garam mengatakan dirinya tidak berbohong, karena Eunjin menyuruh bawahannya untuk memegangi dirinya, dan Eunjin yang menyulutkan rokok di tubuhnya. Eunjin kemudian menanyakan apakah dia tahu rokok merek apa yang dirinya pakai untuk melukainya. Garam mengatakan mana dirinya tahu merek rokok orang Korea Selatan, padahal dirinya saja baru pindah kemarin, dan itu membuat Eunjin jadi semakin kesal. Ibu Eunjin mengatakan itu sekarang tidak penting, karena masalah sekarang adalah dia memukuli wajah anaknya seperti samsak. Selain itu, dua teman Eunjin lainnya juga pergi ke IGD untuk mendapatkan beberapa luka jahitan di wajah mereka. Sebagai ketua komite orang tua, dirinya tidak bisa membiarkan ini terjadi, jadi dirinya ingin meminta pertanggungjawaban, bahkan itu jika harus membentuk komite disiplin. Ibu Eunjin menanyakan apakah dia sudah menghubungi orang tua anak ini, dan wakil kepala sekolah mengatakan ini baru saja tersambung. Ibu Eunjin mengatakan dirinya sendiri yang akan berbicara dengan orang itu, karena orang ini sangat lama sekali untuk merespon panggilan seseorang. Ibu Eunjin langsung berteriak di telepon apakah dia adalah orang tua anak ini, dan suara telepon itu mengatakan itu benar. Ibu Eunjin menanyakan apakah dia tahu bagaimana kondisi putrinya sekarang, yang sudah dihajar oleh anaknya itu. Ibu Eunjin ingin agar dia segera datang kemari dan berlutut di hadapannya bersama dengan putrinya yang tidak tahu malu.
Telepon itu mengatakan dirinya meminta maaf karena itu agak sulit, dan Ibu Eunjun menanyakan kenapa. Myungjun mengatakan dirinya sangat sibuk sekarang, jadi sepertinya dirinya tidak bisa mengunjungi sekolah hari ini. Myungjun mengatakan dirinya ingin bertemu dengan mereka secara terpisah untuk membahas kompensasinya, jadi dirinya akan memberitahu tanggal, waktu, dan lokasinya. Bersamaan dengan itu, teleponnya langsung ditutup, tetapi Ibu Eunjun masih mencoba untuk berbicara. Ibu Eunjun sampai sekarang masih terengah-engah karena sangat marah. Terlebih dia bahkan belum selesai berbicara tapi teleponnya sudah ditutup. Ibu Eunjun mengatakan sepertinya ayahnya yang brengsek itu telah mendidik anak putrinya juga sebagai orang yang brengsek. Sambil pergi, Ibu Eunjun mengatakan agar dia bersiap saja karena saat ini dirinya tidak tahu seberapa hebat ayahnya itu. Akan tetapi, dirinya akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selamanya, namun wajah Garam hanya menunjukkan senyuman mengejek. Garam berpikir dari telepon ayah barusan, sepertinya dia sedang sangat marah, bahkan dia tidak memberikan instruksi apapun melalui telepon. Akan tetapi menurut Garam, cara ayahnya sangatlah tidak efektif untuk membalaskan dendam putrinya pada mereka. Garam merasa dirinya memiliki cara yang lebih baik, sebuah cara untuk bisa menyiksa Yunjin sepuasnya sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya sendiri. Di dalam kelas seorang diri, Yejin berpikir mau seberapa keras dirinya memikirkannya, rasanya orang yang bernama Garam itu sangat aneh. Sebelumnya dia mencoba menghentikan Yunjin, jadi dirinya berpikir bocah itu hanyalah anak kampung yang naif dan berjiwa kesatria. Tapi kenyataannya, kejadian sebelumnya sangatlah mengejutkan, dan dirinya hanya bisa berpikir jika dia ingin melawan Song Yunjin sejak awal. Lebih anehnya lagi, Garam sangat terobsesi dengan pembenaran, seperti saat dia menggunakan Jian sebagai pembenaran atas perbuatannya. Selain itu, dirinya mendengar jika Garam menyuruh agar teman sekelasnya berterima kasih padanya karena dia telah menghukum para murid nakal di kelas. Yejin rasa ini sungguh tidak wajar, seolah-olah pembenaran seperti itu sudah disuntikkan padanya oleh seseorang dari luar. Yejin berpikir Garam itu adalah anak di bawah umur dengan kemampuan bertarung tinggi dan latar belakangnya sebagai seorang pembelot dari Korea Utara tidak jelas. Yejin berpikir apakah Garam memukul Eunjin hanyalah sebuah kebetulan karena identitas wanita itu seperti sudah terbiasa dengan kekerasan. Namun tak lama, Eunjin mendatangi kelas dan Yejin berkata, bukankah seharusnya dia akan pulang lebih awal hari ini? Eunjin mengatakan kenapa dia lama sekali memanggil gurunya, padahal dia bisa membawa satu truk guru dalam waktu 1 jam. Yejin mengatakan entahlah, sayangnya dirinya tidak memiliki SIM B, jadi dirinya tidak bisa membawa satu truk kemari. Yejin mengatakan apapun itu, yang terpenting bukankah dirinya sudah memanggil seorang guru untuk membantunya. Eunjin mengatakan dasar sialan, apakah dia sengaja datang terlambat karena dia takut jika identitasnya terungkap. Eunjin menanyakan apakah Yejin takut jika Garam mengetahui bahwa dia yang membawa guru kemari, maka dia juga akan dihajar olehnya. Eunjin mengatakan dengan kepribadiannya itu, dia tidak akan tinggal diam saat Garam memukulnya, dan jika itu terjadi, maka seluruh sekolah akan tahu jika dia sedang bercosplay sebagai seorang anak teladan. Eunjin tahu jika itu pasti adalah alasan kenapa dia sangat takut, sehingga dia tetap duduk di tempatnya selagi dirinya dipukuli. Namun karena Eunjin terlalu banyak berbicara, Yejin menutup mulut Eunjin dengan melemparkan buku padanya. Tidak hanya itu, Yejin sekarang memberikan tendangan karatenya pada Eunjin dan membuatnya terdorong mundur sangat jauh. Eunjin yang terkena tendangan karate Yejin tentunya hanya bisa merasakan kesakitan, bahkan dia merasa ingin muntah karena tendangan itu tepat mengenai perutnya. Yejin mengatakan jangan banyak berbicara omong kosong dengannya, dan kalau memang dirinya sengaja terlambat, memangnya dia ini mau apa? Yejin menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti dia, dan Yejin mengatakan apakah dia berani padahal ibunya baru saja keluar dari ruangan guru. Yejin mengatakan kalau begitu suruh saja jalang itu kemari sekarang, dan sebaiknya mereka lihat apa yang akan terjadi setelahnya. Eunjin tampaknya tidak bisa berkata apa-apa, dan Yejin mengatakan sepertinya dia sudah lupa karena dirinya terlalu memberikan kelonggaran padanya. Yejin mengatakan selama ini dirinya membiarkannya bermain peran sebagai seorang ratu, tetapi pada dasarnya dia ini hanyalah seorang sampah.
Yejin mengatakan jika keluarga, pendukung, dan kekuatan fisiknya itu tidak jelas sama sekali. Yejin berkata seharusnya dia sadar bahwa dia ini hanyalah seekor anjing peliharaannya, jadi jangan sampai berulah melewati batas. Yejin mengatakan kalau dirinya jadi dirinya tidak akan membuat keributan di sekolah dan akan memanggil kakaknya yang menguasai sekolah ini. Eunjin sambil pergi mengatakan dirinya memang sedang berpikir melakukannya, jadi jangan anggap dirinya ini adalah anjing peliharaannya dan akan menuruti semua perkataannya. Dalam pikirannya, Yejin berpikir tidak mungkin Lee Myung-jun adalah dalang di balik semua ini karena dia sangat patuh meski putrinya sudah meninggal. Akan tetapi, dirinya akan segera tahu setelah melalui pergerakan kakak Eunjin hari ini, apakah Myung-jun benar-benar memiliki hubungan dengan Garam atau tidak. Untuk saat ini, Yejin rasa dirinya hanya perlu mengamati saja, karena belum terlambat baginya untuk merespon setelah melihat situasinya. Sekarang kita berpindah ke ruangan kelas kakaknya Eunjin, di mana dia sekarang menertawakan adiknya yang wajahnya jadi seperti terlihat sangat jelek, seperti sebuah lukisan abstrak. Eunjin berteriak agar kakaknya berhenti menertawakannya, padahal dirinya sudah dipukuli tapi dia malah menertawakannya. Jinwo mengatakan kenapa dia berteriak keras sekali, dan Eunjin mengatakan bukankah jika seseorang memukulnya, berarti dia juga menentang otoritasnya. Jinwo mengatakan ucapan adiknya itu tidak salah, tapi dirinya sekarang kurang termotivasi untuk melakukannya. Jinwo menanyakan apakah orang yang memukulnya itu memiliki wajah yang cantik, dan itu membuat Eunjin jadinya kesal. Eunjin kemudian menunjukkan wajah Garam sambil menanyakan apakah wajah ini membuatnya termotivasi. Jinwo sambil tertawa mengatakan ini sangat menarik, bagaimana bisa anak seimut ini membuat air liurnya mengalir. Song Jinwo, kakak Eunjin, dia adalah pelaku C yang berusia 18 tahun dan terlibat dalam kasus penganiayaan putri Lee Myung-jun di sekolah. Tuduhan utamanya adalah melakukan perekaman secara ilegal dan melakukan pemerkosaan secara berkelompok. Eunjin berpikir kali ini orang itu akan benar-benar mampus karena ada banyak sekali anak yang dianiaya oleh kakaknya dan tidak berani melapor. Eunjin akan memastikan Garam menyesal karena telah berani melawannya dan dirinya akan membuatnya jatuh ke tanah dan menyesal. Beberapa saat setelahnya, beberapa anggota geng Jinwo telah berkumpul dan menyekat Garam yang berjalan seorang diri untuk pulang. Jinwo yang datang bersama dengan gengnya mengatakan ini sungguh luar biasa, bahkan dirinya merasa jika produk kali ini lebih manis daripada yang terlihat di foto. Para preman sekolah itu mengatakan jika wajahnya judes sekali untuk seorang gadis yang imut, tapi ini benar-benar sangat luar biasa. Jinwo menanyakan bagaimana kalau mereka merayakan kedatangan Garam ke Korea Selatan dengan bersenang-senang bersama. Eunjin bersama dengan teman-temannya dari belakang mengatakan bagaimana menurutnya mata-mata sialan, apakah dia sudah mengerti siapa dirinya. Eunjin mengatakan inilah akibatnya jika dia berani menyentuh orang yang salah, jadi sebaiknya mereka lihat mau seberapa lama dia memasang wajah santainya itu. Jinwo mengatakan sepertinya wanita ini sangat pemberani, bahkan dia masih menatap tajam wajahnya seperti ini. Jinwo mengatakan dirinya lebih menyukainya karena dia lebih menggoda daripada anak-anak yang sudah menangis sejak awal. Jinwo mengatakan terakhir kali cewek bernama Lee Hyena juga begitu, jadi dirinya merindukannya, padahal dirinya sangat menyukainya tapi dia malah bundir. Jinwo mengatakan tidak usah dipedulikan mereka yang berada di belakangnya, karena mereka ini hanya seperti tirai lipat yang dipasang untuk mencegahnya melarikan diri. Jinwo mengatakan dirinya memang sengaja melakukannya, karena mau bagaimanapun dia pasti akan tertangkap. Jinwo mengatakan sebaiknya mereka tidak menghabiskan tenaga satu sama lain, karena dia seharusnya sudah paham dengan situasinya secara garis besar. Jinwo mengatakan kalau begitu mari kita mulai saja aktivitas seninya, karena dirinya akan merekamnya dan menjadikan momen berharga. Jinwo kemudian menyuruh gengnya untuk melakukan aksinya, dimulai dengan melepaskan seluruh pakaian wanita itu. Bisakah seorang wanita mengalahkan banyak lelaki dengan tangan kosong? Sebab perbedaan antara dua gender sungguh berada di luar imajinasi.
Dalam sebuah pertarungan gender campuran yang terjadi pada tahun 90-an, antara seorang petarung wanita terkuat sepanjang masa dan tidak terkalahkan, melawan seorang pria yang merupakan juara liga tidak terkenal di kelas berat yang sama. Dengan tinggi badan, karir, dan kekayaan yang jauh berbeda, hasil pertandingannya dimenangkan oleh atlet putra dengan mendapatkan kemenangan TKO hanya dalam 2 kali ronde. Pria yang bukan merupakan tandingan dalam karir wanita tersebut secara sepihak mengalahkan petarung wanita yang tidak terkalahkan hanya karena dia seorang lelaki. Kekuatan perempuan setara dengan 70% kekuatan lelaki di kelas berat yang sama, tapi jika mereka mempertimbangkan perbedaan rata-rata berat badan, biasanya kekuatan perempuan kurang dari 60% kekuatan laki-laki. Dengan kata lain, betapa hebatnya seorang petarung wanita, hampir mustahil baginya untuk mengalahkan sejumlah pria besar. Akan tetapi, Garam memiliki kondisi yang berbeda dengan manusia pada umumnya, jadi dia pasti bisa melakukannya. Myung-jun menanyakan bagaimana dia bisa melakukannya, dan sekretaris Baek mengatakan itu karena kondisi tubuh Garam yang memiliki kondisi spesial. Kondisi spesial itu dapat membuat Garam memberikan pukulan yang jauh lebih kuat daripada pukulan manusia normal, bahkan pukulannya juga terasa jauh lebih keras. Pukulan Garam yang sangat kuat itu sangat mengejutkan semua orang, bahkan orang yang mendapatkan pukulan dari Garam akan langsung pingsan. Semua orang yang melihat Garam tentunya berpikir, apakah itu benar-benar pukulan seorang wanita, bagaimana bisa dia melakukannya? Kondisi spesial yang dimaksud adalah hysterical strength, sebuah keadaan di mana seseorang mendapatkan kekuatan luar biasa hanya pada situasi tertentu. Tentu saja, kekuatan Garam yang sangat menakutkan ini disebabkan karena adanya lonjakan adrenalin, sehingga kekuatan ekstrimnya sebagai seorang psikopat menggila. Hipotalamus Garam mengalami deformasi akibat eksperimen yang dilakukan oleh Korea Utara, sehingga adrenalin milik Garam dapat melonjak sesuka hatinya. Pukulan tinju yang Garam hantamkan pada situasi adrenalinnya melonjak, itu sama saja dengan berhadapan dengan seorang atlet tinju putra kelas berat. Si botak menanyakan apa-apaan barusan tadi, tapi temannya mengatakan dirinya tadi mendengar ada suara semangka meledak dari tinju wanita itu. Mereka mengatakan bukankah tadi Minju langsung diterbangkan dalam sekali serang, dan mereka rasa sudah tidak peduli lagi dengan dendam adiknya Jinwo atau apapun itu. Jinwo mengatakan dasar bodoh, apakah mereka tidak tahu jika jumlah mereka ini lebih banyak, jadi apakah mereka ditamu mengepung wanita itu yang seorang diri? Geng Jinwo tentunya langsung berusaha untuk mengepung Garam, bahkan kedua cowok bertubuh besar mencoba untuk menangkapnya. Akan tetapi, Garam melihat adanya sebuah tembok yang bisa dirinya naiki, jadi Garam langsung bergegas berlari ke arah tembok tersebut. Para preman itu mengatakan agar mereka segera mengejarnya, karena wanita itu mencoba untuk melarikan diri dengan menaiki tembok. Namun sepertinya, mereka salah sangka jika menganggap Garam melarikan diri, sebab dia sekarang malah berpose akan melompat. Benar saja, tujuan Garam memang adalah untuk mendapatkan posisi melompat yang terbaik dan langsung terbang ke arah pria yang berada paling belakang di antara mereka. Dengan entengnya, Garam langsung menghantamkan lututnya ke arah kepala pria itu dan membuatnya harus terbentur ke pagar pembatas. Pria itu tentunya langsung didasadarkan diri setelah dirinya menghantam pagar pembatas, tapi tentu saja itu masih belum cukup bagi Garam. Seketika itu, Garam menghantamkan kepala pria tadi ke pagar pembatas dengan sangat keras, bahkan kepalanya sampai memuncratkan air kental berwarna merah. Duar, 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 kurang lebih seperti itu suara hantaman kepala yang dilakukan oleh Garam, hingga membuat para preman lainnya yang melihatnya sangat terkejut. Rambut coklat yang merinding ketakutan tampaknya tidak bisa terima, dan dia malah mendatangi Garam sembari mengatakan untuk berhenti menghantamkan temannya. Garam juga memiliki kondisi fisik spesial yang kedua, di mana dia memiliki penglihatan yang dapat membuat lawannya menjadi terasa bergerak lambat. Dengan kondisi tersebut, membuat Garam bisa memiliki kecepatan reaksi manusia super yang sesuai dengan kemampuannya. Ganglia basal Garam yang bertanggung jawab atas saraf motorik dan kesadaran akan waktu berkembang secara tidak normal akibat pemberian obat stimulan secara berulang. Dengan begitu pula, pukulan orang-orang biasa akan menjadi sangat remeh, bahkan pukulan seperti itu tidak akan bisa mengenainya sama sekali.
Seperti apa yang dikatakan oleh sekretaris baik sebelumnya, level Garam benar-benar sangatlah cepat, bahkan tidak ada satupun serangan para preman itu yang bisa mengenainya. Tentu saja karena Garam tidak ingin terus menghindar, Garam kini bersiap untuk mencari celah, dan seketika itu dia langsung melancarkan pukulannya ke arah dua preman di hadapannya. Seorang pria dengan wajah yang ketakutannya mencoba untuk menyerang Garam ketika dua pria sebelumnya terjatuh karena pukulannya. Akan tetapi, bahkan sebelum melancarkan pukulannya, pria itu malah terkena tendangan dari Garam yang membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Kecepatan reaksi Garam yang telah diukur adalah 27 meter per detik, dan itu adalah kecepatan reaksi seperti kucing dan 10 kali lebih cepat daripada manusia biasa. Namun sepertinya, salah satu pria yang sudah sadar setelah terkena pukulan Garam, tampaknya memeluk Garam dari belakang dan membuatnya tidak bisa bergerak. Pria itu menyuruh agar teman-temannya segera bangun, karena mereka pasti bisa menghancurkannya jika menyerangnya secara bersamaan. Pria itu berteriak agar siapapun yang sudah bangun untuk datang membantunya, karena dirinya tidak bisa menahannya seperti ini terus-menerus, dan sepertinya pria yang ketakutan sebelumnya akhirnya bangun. Pria dengan gigi ompong itu tentunya langsung berlari ke arah Garam yang sedang terkunci sambil mengatakan dirinya akan membunuhnya sendiri. Akan tetapi, tampaknya pukulan pria itu skill issue karena Garam masih bisa menghindarinya bahkan setelah dia ditahan. Dengan bangganya, Garam tentunya membalas pukulan orang itu dengan tendangan mematikannya karena tangannya saat ini tidak bisa digerakkan. Pria pemeluk itu tentunya merubah pelukannya menjadi cekikan agar Garam kesulitan untuk bernafas dan membuat tangan Garam bisa bergerak kembali. Tentu saja, Garam langsung memeras biji-bijiannya dengan sangat kuat, bahkan cengkraman Garam membuat pria itu berteriak sangat keras. Karena biji-bijiannya sudah dicengkram, pria itu tentunya menjadi lemas sembari mengatakan, "Ah, tidak, bijiku, ah." Pria itu terus menjerit kesakitan sembari memohon agar Garam melepaskan biji-bijiannya, dan pria rambut hitam yang baru saja terbangun hanya bisa melongo. Garam yang masih memegang biji pria itu menanyakan apa yang sedang dia lihat, apakah dia juga ingin mencobanya. Garam kemudian memainkan biji-bijian pria yang dia cengkram dengan semakin keras sembari mengatakan kalau begitu mereka akan mempercepat gilirannya. Dalam pikirannya, pria itu berkata apakah ini semua adalah sungguhan, apakah dirinya masih belum terbangun dari mimpinya. Pria itu mengatakan ini sungguh gila karena dirinya tidak ingin biji-bijiannya juga ikutan diremas oleh wanita gila itu sampai lemas dan tidak memiliki biji lagi. Pria itu tentunya kabur sambil menangis dan meninggalkan temannya sembari berteriak, "Dasar Jinwo brengsek." Pria itu mengatakan dirinya tidak mau berurusan dengan wanita segila itu, dan sebaiknya dia urus saja wanita gila itu sendirian. Mendengar teriakan pria itu, tentunya membuat Garam menjadi semakin bersemangat, karena teriakan pria itu terdengar seperti suara musik di telinganya. Tanpa banyak babi ibu dan meninggalkan mainannya tadi, Garam langsung berlari ke arah pria yang kabur dan menendangnya dengan sangat kuat. Tendangan Garam bahkan sampai membuat pria rambut hitam menabrak motornya, tetapi Jinwo dan Eunjin hanya bisa gemetaran ketakutan. Pria itu meminta tolong pada mereka, tapi sayangnya Garam langsung menginjak kepala pria itu. Brak, brak, brak. Kurang lebih begitu suara hentakan kaki Garam yang menginjak-injak kepala anggota geng Jinwo secara brutal. Melihat anggota gengnya yang dibantai habis secara sadis, tentunya itu membuat Jinwo jadinya ikutan merinding. Garam yang sudah selesai kemudian mengatakan ini sungguh sangat menyenangkan, jadi sepertinya yang tersisa hanyalah kepala gengnya beserta dengan adik kesayangannya.